Assalamualaikum teman-teman. Hai hai hai. Bagaimana kabarnya semua? Berjumpa lagi dengan saya Risma. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana memahami konflik sosial. Materi ini merupakan materi lanjutan dari mata kuliah transformasi konflik dan perdamaian. Baiklah, apakah sudah siap semua? Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja. Memahami konflik sosial. Yang pertama, interaksi sosial. Para aktor yang berkonflik di mana sebelumnya terjadi interaksi sosial di antara mereka. Aktor-aktor yang hidup dengan sistem sosial, yakni nilai sosial, norma sosial, struktur sosial, di mana aktor tersebut mempunyai kepentingan-kepentingan, yakni keinginan-keinginan subjektif yang harus dipenuhi dengan sumber daya material maupun non-material. Kemudian ada analisis konflik. Analisis konflik sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, yakni pemetaan konflik, dan yang kedua dinamika konflik. Yang pertama ada pemetaan konflik. Pemetaan konflik, unsur-unsurnya ada aktor, ada kepentingan, dan hubungan konflik. Kemudian yang kedua ada dinamika konflik, meliputi strategi konflik dari aktor, meliputi withdrawal, holding. Kemudian yang kedua ada tingkat dan dimensi kekerasan. Kekerasan yang digunakan di sini bisa bersifat komunikatif, yaitu kekerasan verbal, atau bisa melalui kekerasan bersifat fisik. Kemudian yang selanjutnya kinerja sistem dalam pengelolaan konflik. Kemudian di sini ada intervensi konflik, yakni proses dari manajemen konflik ke transformasi konflik. Untuk melakukan intervensi konflik, setelah melakukan pemetaan konflik, kemudian dilakukan analisis dinamika konflik, lalu ke tahap proses intervensi konflik. Nah, bagaimana tahapnya? Seperti pada tabel berikut ini yang disusun oleh Bapak Nofri Susan selaku sosiolog Universitas Airlangga atau Direktur Pusat Kajian Pembangunan dan Pengelolaan Konflik UNER. Beliau mengatakan bahwa pada tahapan A, yakni tahap melakukan tindakan konflik. Nah, tahap A ini bisa teman-teman lihat garisnya dari bawah ke atas, ya, menuju dari bawah ke atas. Nah, ini pada tahapan inilah tahapan identifikasi konflik. Nah, apakah holding, withdrawal, atau kompromi bisa berjalan pada level A ini, yakni titik awal identifikasi konflik, atau bisa saja pada titik ini terjadi penyelesaian konflik sehingga menembus garis hijau yang pertama, yakni telah terjadinya penyelesaian konflik. Pada titik awal munculnya penyelesaian konflik bisa melalui negosiasi, kompromi, dialog, dan lain sebagainya. Kemudian apabila kita tengok pada bagian B, ini sudah masuk garis merah, di mana terjadinya tindakan kekerasan. Bisa teman-teman lihat ya, terjadinya tindakan kekerasan di garis merah ini pada level B. Ketika tindakan-tindakan konflik dari setiap aktor ternyata terus berbenturan karena kepentingan-kepentingan masing-masing aktor itu tidak terpenuhi atau ada unsur keserakahan, yakni greedy, maka ada kemungkinan terjadinya eskalasi tindakan kekerasan. Nah, garis hijau ke atas yakni di mana tindakan-tindakan kekerasannya sudah mulai muncul dalam setiap aktor. Sehingga pada posisi ini sudah harus ada manajemen konflik atau tahapan melakukan intervensi, yakni mencegah atau menghapus kekerasan, bisa melalui dialog, melalui mediasi, juga bisa pada tahap manajemen konflik ini. Ketika masing-masing aktor itu melakukan tindakan konflik seperti kontensius, keras kepala, greedy, keserakahan, atau pada tahapan zero sum game, yakni menang kalah, maka kemungkinan eskalasi kekerasan itu dapat mencapai puncak kekerasan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, pada tahapan tindakan kekerasan bisa mencapai puncak kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Awal-awal tindakan kekerasan
pada kecenderungannya itu diawali oleh tindakan kekerasan komunikatif atau muncul dalam bentuk stigma, yakni komunikasi kekerasan. Pada saat satu aktor menggunakan kekerasan lalu dibalas dengan aktor yang lain, maka terjadi lingkaran kekerasan di level ini. Nah, level B-nya. Nah, lingkaran kekerasan inilah yang mengeskalasi sampai mencapai puncak kekerasan. Nah, ketika saling ejek-ejekan, menstigma, maka terjadi puncak kekerasan seperti fisik atau verbal. Ketika garis hijau yang awal ini muncul, tindakan komunikasi ini sebenarnya satu fase yang sangat penting untuk melakukan intervensi. Jadi pihak ketiga melakukan intervensi sejak awal atau early warning and response system atau sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini misalnya kelompok-kelompok buruh kerja sudah mulai menciptakan kekerasan-kekerasan komunikatif. Nah, pada titik ini manajemen konflik itu harusnya sudah bekerja. Kita menyebutnya sebagai manajemen konflik di lubang awal atau lubang pertama. Ketika manajemen konflik tidak terjadi, maka lingkaran kekerasan akan memuncak sampai terjadinya tindakan kekerasan fisik. Aktor atau kelompok yang mendominasi biasanya akan menang pada level zero sum game. Ketika aktor-aktor konflik tersebut tidak bisa menghentikan kekerasan, maka dapat melibatkan pihak ketiga yang berwenang atau yang dikehendaki para aktor. Nah, untuk melakukan manajemen konflik biasanya dapat melibatkan ormas-ormas tertentu, melibatkan kepolisian yang dapat menjadi pihak ketiga. Seperti konflik antar buruh itu seharusnya telah terjadi manajemen konflik, baik yang bisa terjadi pada tahap yudisial atau non-yudisial. Kemudian kita lihat bagian C. Nah, bagian C ini adalah tahapan penyelesaian konflik atau tahapan penghentian konflik. Nah, bisa kita lihat di sini garisnya sudah mulai landai atau turun ke bawah. Ini adalah tahapan penyelesaian konflik. Tahapannya itu bisa yakni mencegah atau mendorong penyelesaian konflik. Atau yang kedua juga bisa dalam bentuk kekerasan. Namun kekerasan di sini hanya digunakan oleh negara yang disebut dengan kekerasan positif institusional, di mana negara itu melakukan intervensi kepada para aktor-aktor tersebut untuk melakukan penghentian konflik berdasarkan hukum Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Ketika intervensi yang muncul mencegah dan menghapus kekerasan, ketika masing-masing aktor sudah menghentikan kekerasan, maka dilanjutkan dengan proses persuasif. Nah, persuasif ini dapat terjadi di awal, di tengah, dan di akhir. Sampai pada titik aktor-aktor tersebut sudah memiliki komitmen untuk tidak melakukan kekerasan. Inilah proses memahami konflik sosial. Dari awal terjadinya level A, B, C. Dari awal terjadinya sampai analisis bagaimana sih penghentian konflik itu. Nah, oke teman-teman, semuanya sudah paham. Semoga materi kita kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua untuk membantu tahapan penyelesaian konflik. Baiklah, terima kasih sudah mampir ke channelku. Jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya biar bermanfaat bagi orang banyak di sekitar kita. Salam hangat, tetap sehat dan sampai jumpa. Bye-bye.